Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita baik-baik saja. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk napas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami pagi ini. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi sumber hikmat dan kekuatan bagi kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Jumat 24 Juni 2022 tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Unang madiri purohamuna auro mangarupakon patiki. Manang hatani akka panurrangipe. Dang roau mangarupakon. Na pajongjokon doa. Demikianlah dikatakan. Hari demi hari berlalu, bulan bahkan tahun terus berjalan. Kehidupan manusia semakin hari semakin tidak menentu, semakin tidak terarah dan tidak teratur. Orang sering mengatakan peraturan itu untuk dilanggar. Padahal sesungguhnya peraturan adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar lebih teratur. Hidup yang teratur akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun sudah banyak aturan-aturan yang ada di dalam hidup kita, kita masih belum sanggup melakukannya dengan baik dan sempurna. Terkadang kita mau taat terhadap lampu lalu lintas misalnya. Lampu lalu lintas mengatur perjalanannya lalu lintas agar setiap pengemudi boleh berjalan dengan baik, selamat sampai tujuan. Tapi ternyata kadang-kadang orang tidak memerlukannya. Tapi sering sekali kita melihat banyak sekali orang-orang melanggar peraturan itu. Yang berjalan melakukan hukum atau peraturan, pastilah dia akan selamat. Itulah sebabnya peraturan dibuat agar hidup orang-orang yang melakukannya, agar hidup manusia itu baik dan benar dan tentunya selamat. Hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Tentu ini adalah hukum Allah yang harus mereka kerjakan sebenarnya, yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan setiap waktu ketika mereka berada di dalam tanah perjanjian itu. Hidup di dalam tatanan aturan Allah seperti yang Tuhan kehendaki. Agar apa? Agar manusia selamat, agar mereka beroleh hadiah, yaitu mahkota kehidupan di dalam kerajaan sorga. Peraturan atau hukum Taurat diberikan Tuhan agar bangsa Israel hidup seturut dengan kehendaknya, mencintai Tuhan dan mencintai sesamanya, mencintai alam, mencintai bumi di mana dia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak ada satupun di antara bangsa Israel dapat melakukan hukum Taurat itu dengan baik. Sama seperti kita saat ini. Ketika kita mendengar hukum Taurat, hukum yang 10 itu, adakah di antara kita yang dapat melakukannya dengan sempurna? Tentu tidak. Dan ternyata hukum bagi kalangan orang Yahudi tidak hanya hukum Taurat yang 10 itu. Masih banyak hukum-hukum adat lainnya yang harus mereka lakukan sebenarnya. Ahli-ahli Taurat mengatakan tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan
jika tidak dapat melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Di awal tadi sudah saya katakan, tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya dengan sempurna. Tentu tidak ada satupun yang akan menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Bagi bangsa Yahudi, orang-orang yang beroleh keselamatan, orang-orang yang pantas dan patut masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandangan ini, pendapat ini adalah sangat tidak benar, sangat tidak relevan, karena kenyataannya tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Oleh karena itu, jika kita tidak sanggup melakukannya, maka tentu kita tidak pantas menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah tahu bagaimana menyelamatkan kita. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang kekal karena kasih setia Tuhan, karena anugerah dan karunia-Nya saja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kedatangan Yesus Kristus menjadi penggenapan akan hukum Taurat itu. Kedatangan Yesus Kristus menyempurnakan itu semua agar kita beroleh keselamatan. Segala kelemahan kita, segala keterbatasan kita, segala dosa-dosa kita digantikan oleh Yesus Kristus agar kita beroleh kehidupan yang kekal, agar kita beroleh kasih karunia, yaitu surga. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesuslah satu-satunya harapan kita. Yesuslah satu-satunya tempat kita berlindung, karena Dialah yang akan menyelamatkan kita. Dialah yang sudah menyelamatkan kita dan akan terus memelihara kehidupan kita sampai Maranatha tiba. Yesus Kristus yang adalah Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menyelamatkan kita, yang menebus kita dari dosa-dosa, dan Roh Kudus yang menuntun kehidupan. Apa yang dikehendaki Tuhan harus kita kerjakan. Oleh karena itu, saudara-saudara, tentu dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, tidak ada satupun yang dapat kita lakukan dengan baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang menolong dan menguatkan kita, karena Dialah yang menyempurnakan segala keterbatasan kita. Dialah menyempurnakan segala sesuatunya menjadi lebih baik, berguna bagi kehidupan kita sepanjang kita menjalani kehidupan di dunia ini, sepanjang kita hidup di bumi ini, sehingga kita beroleh keselamatan, kita beroleh kelepasan yang kekal, dan kita menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Kiranya kasih Kristus menguatkan dan memampukan kita dan menyempurnakan kita di dalam melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan selalu menguatkan dan memampukan kami menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Engkau untuk menjalani kehidupan kami, untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Berkati kami pada hari ini di dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati menjadi banyak hal yang baik terjadi dalam hidup kami. Pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Kehidupan kami semakin kuat dan teguh di dalam iman. Hati kami semakin terang dan penuh sukacita di dalam kuasa Tuhan. Dan kami beroleh kekuatan dan kesembuhan di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perlukan, Tuhan akan siapkan dan akan memberikannya kepada kami indah pada waktunya. Terima kasih Bapa-Nya di dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.